Kita lanjutkan dengan PD linier yang linier tak homogen ya. Berarti di ruas kanannya ada satu fungsi ya. Jadi bentuknya adalah tetap menggunakan koefisien konstan ya. Bentuknya adalah A Y double aksen plus B Y aksen plus C Y sama dengan suatu fungsi X ya. Jadi ini tetap konstan ya, konstan, dan di sini ada fungsi X. Nah, kalau demikian, jika menemui tahu seperti ini, kita harus pelajari bentuk dari GX ini sendiri ya. Jadi ada beberapa yang penting, berbentuk polinomial atau berbentuk eksponensial atau berbentuk trigonometri ya. Jika GX polinomial, contohnya adalah Y double aksen plus Y aksen min 2 Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, jadi polinomialnya X kuadrat, mau X pangkat 3 boleh, X pangkat 5 boleh. Jika kalau demikian, kita anggap dulu ya sebagai persamaan pelengkapnya atau pembantu, yaitu kalau di sini ditulis dengan notasi YC, yang satunya nanti YP, sama saja ya, yang penting notasinya apa terserah. Itu persamaan pembantunya adalah di sini R kuadrat plus R min 2 sama dengan 0 seperti tadi ya. Jadi ini kita anggap 0 ya, 0, sehingga akar-akarnya adalah di sini plus 1, penambahannya perkaliannya min 2, berarti min 2 plus 1 saja, R plus 2 R min 1 sama dengan 0, begitu. Sehingga akar-akarnya adalah, maka R1 nya adalah min 2 dan R2 nya adalah sama dengan 1, dibalik-balik boleh ya. Maka YC ya, saya kasih nilai C sama dengan buku ya, pelengkapnya. Maka di sini karena didapatkan min 2 dan 1, maka C1 adalah C1 dan E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat X. Ini adalah YC-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau anggap, karena di sini pangkat 2 ya, kita solusi khususnya ya, ini solusi yang kita solusi khususnya, ini solusi umumnya, kita anggap Y, tadi ini YC, sekarang Y itu ya, itu sama dengan, karena di sini pangkat 2, berarti terkanannya kita juga pangkat 2 ya. Jadi di sini AX kuadrat plus BX plus C ya.
Kalau nanti pangkat 3 ya berarti AX pangkat 3 X kuadrat CX plus D dan seterusnya. Nah, dari sini kita mencari turunan-turunannya, kemudian kita masukkan ke bentuk persamaan yang awal, yaitu kalau kita turunkan menjadi di sini Y aksennya adalah kita turunkan ke X menjadi 2AX plus B ya. Kemudian turunannya kedua dari PX itu adalah sama dengan 2A ya. Sehingga kita YP, Y aksen, Y double aksen kita masukkan ke sini, akhirnya menjadi ya, ini yang double aksen kita tulis menjadi 2A ya. Ditambah Y aksennya adalah 2AX plus B min 2Y nya adalah AX kuadrat plus BX plus C ya. sama dengan X kuadrat ya. Sehingga kita kelompok-kelompokkan mana yang X kuadrat dulu ya, min 2AX kuadrat. Kemudian yang X itu adalah 2A ya, 2A min 2B X ya. Kemudian ditambah dengan yang konstan yaitu 2A plus B min 2C sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di sini yang X kuadrat ini pangkatnya 1, ini pangkatnya min 2A, sehingga kita samakan di sini min 2A sama dengan 1, maka A-nya sama dengan min setengah ya. Dari sini kita masukkan yang X-nya adalah tadi berapa? Yang X-nya adalah tidak ada, sama dengan 0, maka ini yang X adalah 2A min 2B sama dengan, karena di sini tidak ada 0. Kita ketemunya A adalah min setengah, di sini berarti B-nya adalah ketemunya, ini kita masukkan di sini, B-nya ketemu berapa itu? Min setengah ya. Kemudian dari sini ini sama dengan 0 ya, ini karena tidak ada ya. 2A ditambah B min 2C sama dengan 0 ya, karena ini tidak ada 0, sehingga A masuk, B masuk, maka ketemunya C sama dengan min 3/4. Nah, kalau sudah ketemu di situ, maka YP-nya sama dengan, tinggal masukkan, yaitu A-nya dari ketemu berapa tadi? Min setengah, B-nya juga min setengah, maka ketemunya adalah YP-nya, ini langsung ditulis ya, YP-nya adalah setengah min setengah X kuadrat ya, hanya ketemunya min setengah, B-nya juga ketemunya min setengah X ya, min 3/4 ya, ini. Sehingga solusi umumnya adalah, maka solusi umumnya Y sama dengan YC plus YP sama dengan ditambahkan tadi yang ini
C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat X ditambah yang YP-nya adalah yang ini setengah X kuadrat min setengah X min 3/4. Selesai ya. Jadi apa namanya, untuk yang tidak mungkin alias di sini ada fungsi X-nya, kita lihat bentuknya. Jikalau bentuknya adalah polinomial, dan tentu saja kita tekaannya nanti polinomial. Ordernya sama, kalau di sini kuadrat ya kita tekaannya kuadrat. Kalau di sini nanti X pangkat 3 ya di sini nanti X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian sekali lagi contoh yang lain. Contoh 2. Jika Gx-nya eksponensial ya. Contohnya adalah selesaikan di sini Y double aksen plus 4Y sama dengan E pangkat 3X. Nah, maka ini jelas imajiner ya. Persamaan pembantunya sama dengan di sini R kuadrat plus 4 sama dengan 0, sehingga R-nya adalah plus minus 2i ya. Sama dengan 2i ya. Plus minus ya. Begitu. Nah, sehingga apa namanya, YC-nya ya itu adalah C1 cosinus 2i ya, 2x ditambah C2 sinus 2x. Nah, itu dari sini ya. Karena kita mendapatkan akar imajiner ketemunya cos dan sin. Nah, sekarang untuk yang ini sendiri, jikalau berbentuk E pangkat X, maka tekanan kita juga akan sama, yaitu YP-nya sendiri itu kita tekan karena di sini eksponensial, itu juga akan menjadi E pangkatnya sama ya. Kalau di sini 5x ya di sana 5x, karena ini 3x, di sini juga 3x, di sini ada A ya. A-nya yang akan kita cari seperti ini. Nah, kita turunkan jadi 1p sama dengan turunkan 3a E pangkat 3x, dan di double aksen P sama dengan turunkan lagi 9a E pangkat 3x. Ini masukkan ke sini ya. Di aksennya tidak ada, ini bisa dipakai. Ini double aksennya adalah berarti di double aksennya 9a E pangkat 3x ya. Kemudian ditambah ditambah 4 dikalikan Y, Y-nya adalah A E pangkat 3x sama dengan E pangkat 3x ya. Karena E pangkat 3x, E pangkat 3x, E pangkat 3x semua boleh dicoret ya, sehingga 9a ditambah 4a sama dengan 1. Ini kita coret semua ya. Coret sama ya. Jadi
13A sama dengan 1 alias A-nya sama dengan 1/13. Sehingga YP-nya sama dengan ini 1/13 E pangkat 3X. Maka solusi umumnya Y sama dengan YC plus YP. YC-nya ada di mana? Ini YC-nya adalah C1 C1 cosinus 2X ditambah C2 sinus 2X ditambah YP-nya adalah 1/13 E pangkat 3X. Inilah saya kira itu untuk yang bentuk polinomial dan eksponensial.